Assalamualaikum sahabat syariah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori dan konsep dasar keuangan Islam. Yang pertama tentang ruang lingkup keuangan. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari agama Islam karena dibangun di atas agama Islam. Ekonomi Islam yang bersumber dari Islam mengikuti Islam dengan berbagai cara. Islam adalah way of life, jalan hidup yang disiapkan oleh Islam, termasuk jumlah bidang ekonomi satu selengkap aturan untuk kehidupan manusia. Beberapa aturan bersifat spesifik dan permanen, sementara yang lain bergantung pada keadaan dan kondisi. Selanjutnya, ciri-ciri sistem keuangan syariah. Pertama, aset negara. Sistem keuangan syariah adalah milik Allah. Kedua, Rasul adalah orang pertama yang mempraktekkan keuangan Islam. Ketiga, sumber utama keuangan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Keempat, sistem keuangan Islam bersifat universal. Kelima, keuangan Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam. Selanjutnya, konsep lembaga keuangan dalam sejarah Islam. 1. Lembaga keuangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Darun Nadwah. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut Darul Arkam, namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yastrib, Madinah. Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu, pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Kedua, membentuk lembaga persatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansyar. Ketiga, pembangunan masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan. Kemudian dilanjutkan penertiban pasar. 2. Lembaga keuangan zaman Khulafa al-Rasyidun. Pada zaman Khulafa al-Rasyidun, tradisi yang dibangun oleh Rasulullah tetap diteruskan dan dikembangkan. Dalam hal ini, kebiasaan musyawarah dalam mengambil keputusan dilaksanakan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian Baitul Mal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu, meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya, prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Maqasid syariah adalah tujuan yang diberikan oleh Allah dalam semua syariah atau hukum-hukumnya. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut maqasid syariah, seperti maqasid al-sya'ari atau maqasid al-syar'i, dan lafadz lain seperti asrar al-syariah, al-ilah, murad al-syar'i, al-hikmah, al-maghza, al-maslahah, al-em'ana, dan lain-lain. Dan antara lain istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada tujuan syariah. Maslahah merupakan tujuan utama maqasid syariah, yakni mencapai kebaikan tanpa melanggar aturan syariah. Ada 3 bagian tingkatan maqasid asy-syariat yang didasarkan pada maslahah, yang didasarkan pada kepentingan yang harus dipenuhi sebagai penengah para mantan ulama. Pertama, maslahah al-daruriyah. Kedua, maslahah al-hajiyah. Ketiga, maslahah al-tahsiniyah. Selanjutnya, prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar misi khalifah, meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas intelektual untuk bekerja dan pengabdian. Berikut adalah beberapa prinsip ekonomi Islam. Pertama, tauhid dan persaudaraan. Kedua, produktivitas dan bekerja. Ketiga, pemerataan kekayaan. Selanjutnya, prinsip hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Berdasarkan tuntutan industri muda, sistem keuangan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip suku bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan,
seperti prinsip investasi langsung harus bebas bunga serta prinsip investasi tidak langsung. Selanjutnya, infrastruktur sistem keuangan Islam perlu adanya sistem tata kelola untuk memastikan tercapainya tujuan LKS serta perkembangan industri keuangan syariah, khususnya sektor perbankan di Indonesia. Sistem tata kelola lembaga keuangan Islam jelas berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umum. Hal ini karena lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam semua produk, transaksi, praktik, dan tata kelola perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat menegakkan hukum syariah.